Selamat pagi adik-adik. Jumpa kembali dengan Ibu Wintari dan Kakak Tabita. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita juga akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, di sini ada adik kecil yang sangat cantik sekali dan baik hati. Adik-adik mau tahu nggak namanya siapa? Namanya adalah Fania. Dia akan memimpin dalam doa. Silakan Fania. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, berkati kami semua agar kami bisa beribadah. Sebentar lagi Tuhan, kami semua bakalan beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Selamat beribadah. Adik-adik, hari ini kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan yang akan dipimpin oleh Kakak Tabita. Ya, Kakak Tabita ya, mau nyanyi bersama-sama dengan adik-adik yang di rumah ya. Yang adik-adik cantik, ayo silahkan. Adik-adik, barusan kita udah bersama-sama ya bernyanyi. Ternyata Allah itu gimana, Kakak Tabita? Sangat baik sekali. Kita berterima kasih atas penyertaan Tuhan. Nah, adik-adik, karena Allah itu sangat baik, Kakak Tabita mau nyanyi lagi nih dengan adik-adik. Lagunya apa Kakak Tabita? BAIK baik dan TAAT taat. Ayo kita akan nyanyi lagi ya. Adik-adik dengan gerakan yang di rumah dengan sama-sama dengan Kakak Tabita ya. Semangat. Yuk semangat ya Kakak Tabita ya. Yuk semangat.
B-A-I-K, baik. Kenapa baik? Siapa yang dicontoh? Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus. Kemudian sebagai anak yang baik kita harus taat. Taatnya kepada siapa, Kakak Tabita? Taat kepada Tuhan Yesus. Taat kepada Papa Mama. Oh iya, kepada guru di sekolah enggak, Kak? Iya dong. Oh iya, kepada Tuhan Yesus, kepada Papa Mama. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Wicu atau Ibu Rosyani. Tapi sebelumnya kita akan nyanyi dulu satu lagi ya sebelum mendengarkan firman Tuhan. Ayo Kakak Tabita, pimpin lagi ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Baik, adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan. Silakan Kak Rosyani. Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita saatnya mau mendengarkan firman Tuhan ya. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Buka telinga kami, buka hati kami untuk menerima firman-Mu. Biar Engkau berbicara kepada setiap anak-anak-Mu. Dan Engkau mau urapi hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu. Sehingga apa yang kami sampaikan anak-anak boleh mengerti dengan betul. Kami serahkan Tuhan jam pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, firman Tuhan pada hari ini judulnya berharap pada janji Tuhan. Dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 8. Nah, anak-anak pernah nggak menunggu janji ya? Janji dari mama atau papa atau janji dari kakak ya. Nah, pasti anak-anak pernah ya papa mama bilang memberikan hadiah atau memberikan mainan jika nanti naik kelas atau ulangan hasilnya bagus, tapi belajar sungguh-sungguh ya. Nah, kita pasti tunggu-tunggu janji mama papa itu ya. Kita menunggunya dengan apa? Melakukan taat pada kata-kata papa mama atau anak-anak nggak mau belajar ya. Nah, kalau anak-anak menunggu janji itu tidak taat pada pesan orang tua, maka akibatnya apa? Suruh belajar, nggak naik kelas, bahkan nilainya jelek. Dan akhirnya gimana? Nggak dapet hadiah ya, janjinya batal ya. Nah, demikian juga kita yang berharap pada janji Tuhan. Tuhan janji apa ya kepada kita semuanya? Nah, Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia seluruh dunia. Maka Tuhan Yesus itu apa? Rela menderita. Dia dihina, diludahi, ditampar, disiksa. Akhirnya apa? Disalib di atas kayu salib di Golgota. Mati dan dikuburkan. Tapi pada hari ketiga dia bangkit. Ya. Nah, selama 40 hari setelah kebangkitan itu, Tuhan Yesus seringkali menemui murid-muridnya, ya. Dia menampakkan diri dan menunjukkan bahwa dia itu benar-benar bangkit
pertama kali Tuhan Yesus menjumpai siapa anak-anak? Anak-anak tahu kan? Yang pagi-pagi ke kubur, yaitu Maria Magdalena. Dia juga bersama Maria Ibu Yakobus bersama Yohana. Nah, ketika mereka datang ke kubur itu untuk merempah-rempahin, ternyata kuburnya kosong. Di situ Tuhan Yesus gimana? Nggak ada, dicari ya. Nah, Maria sudah sedih. Tiba-tiba Tuhan Yesus menampakkan diri pada Maria, ya. Nah, terus pada saat yang lain Tuhan Yesus juga menampakkan diri pada murid-muridnya ketika murid-muridnya itu mereka sedang berkumpul di satu tempat, ya, dalam keadaan ketakutan, ya, mereka pintu dikunci, tiba-tiba Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Terus juga kepada Kleopas dan temannya yang sedang berjalan menuju Emmaus. Karena apa? Dia dari Yerusalem ke Emmaus, dia sedang putus asa, ya. Putus asanya karena apa? Mereka sedih, ya. Mereka berharap bahwa Tuhan Yesus yang adalah nabi yang berkuasa, yang diharapkan akan membebaskan bangsa Israel, tapi malah imam-imam kepala orang-orang Yahudi menangkapnya dan menyalibkannya. Nah, dalam perjalanan mereka itu, ya, dia ngobrol-ngobrol, dia tidak sadar kalau ternyata ada satu orang lagi yang menemaninya. Ya, tadi 2 orang ditemani, satu lagi berarti 3. Nah, mereka nggak sadar. Tetapi setelah mereka sadar bahwa tadi adalah Tuhan Yesus yang menemaninya, dia gimana? Bersukacita, ya. Dan dia kembali, tidak jadi ke Emmaus, kembali ke Yerusalem menemui teman-temannya yang lain dan mengabarkan bahwa saya bersama Tuhan Yesus. Katanya Tuhan Yesus itu ada, dia bangkit. Nah, ketika kedua orang itu bercerita pada teman-temannya, pada murid-murid yang lain, ternyata tiba-tiba Tuhan Yesus hadir lagi, ya. Dan Tuhan Yesus berkata apa? Damai sejahtera bagi kamu. Wah, mereka semua terkejut, ya. Lagi cerita-cerita, tiba-tiba ada kata-kata damai sejahtera bagi kamu. Dia terkejut, dikirain hantu. Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Mengapa engkau takut? Inilah aku. Lihat tanganku dan kakiku yang berlubang paku. Katanya kepada murid-muridnya, Mesias memang harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Waduh, murid-muridnya gimana? Senang sekali bahwa gurunya sekarang sudah ada di tengah-tengah mereka kembali, ya. Tapi gak lama-lama Tuhan Yesus berkata demikian. Aku akan kembali kepada Bapakku di surga. Wah, muridnya tadi yang sudah sukacita, senang, tiba-tiba karena mendengar demikian sedih kembali, ya. Aduh, ya, Tuhan Yesus baru saja datang menemani kita, tiba-tiba akan pergi lagi, ya. Nah, Tuhan Yesus mengerti juga bahwa murid-muridnya itu sedih, takut, khawatir, ya. Baru saja dia bangkit, sudah akan meninggalkan mereka kembali. Tapi di saat itu Tuhan Yesus berjanji, ya, bahwa aku kembali ke surga itu untuk menyediakan tempat bagimu. Dan kelak aku akan datang kembali untuk menjemput kamu. Dan aku tidak membiarkan kamu sendirian, ya. Selama ini aku akan mengirimkan kepadamu Roh Kudus seperti apa yang dijanjikan Bapa. Tapi kamu harus tinggal di kota ini, yaitu di Yerusalem, menantikan janji Bapa. Roh Kudus apa ya? Oh, Roh Kudus untuk menolong, menghibur, menuntun kamu, ya.
Sehingga walaupun aku tidak ada di tengah-tengah bersama dengan kamu, kamu tidak merasa sendirian. Tapi kamu harus sabar menunggu janji itu sampai tiba saatnya. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa dan akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, ke ujung bumi, sampai ke ujung bumi. Nah, para muridnya pun gimana anak-anak? Mendengar itu, lalu dia menunggu dengan sabar dan bertekun. Di dalam ketekunannya itu mereka berdoa sampai Roh Kudus datang. Sehingga mereka mendapatkan apa yang Tuhan janjikan, ya, karena mereka tekun dan taat akan perkataan Tuhan. Kalau mereka tadi tidak sabar dan tidak taat, mereka disuruh menunggu di Yerusalem, meninggalkan Yerusalem, pasti ya tidak mendapatkan janji itu. Dari janji Tuhan itu pasti janjinya lolos, ya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus selalu menepati janjinya. Tuhan berjanji akan selalu bersama dengan kita, ya. Dan janjinya itu ditepati, ya, sehingga kita merasa apa? Tenang dan tidak takut lagi. Janji Tuhan itu pasti bagi kita yang taat, setia kepadanya. Kalau yang tidak taat dan tidak setia menunggu janji Tuhan, dia pasti tidak mendapatkan janji Tuhan. Di dalam kesetiaan itu, ya anak-anak, harus apa? Kita harus setia beribadah menunggu janji Tuhan, ya. Walaupun ibadahnya online, tapi kita harus setia beribadah, ya. Ya, dan juga selalu berdoa pada Tuhan. Selain itu apa? Membaca Alkitab, mentaatinya firman Tuhan, menjadi anak yang baik menurut pada orang tua. Nah, sekian firman Tuhan, kita belajar pada hari ini, berharap pada janji Tuhan. Percaya bahwa janji Tuhan itu selalu ditepatinya, ya. Nah, kita sekarang mau baca ayat hafalan dari 2 Petrus 3 ayat 9a. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, ya. 2 Petrus 3 ayat 9a. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekian anak-anak firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semuanya. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Adik-adik, barusan kita sudah mendengarkan firman Tuhan, ya Kak Tabita, ya. Nah, firman Tuhannya bahwa kita tuh diajarkan untuk berharap akan janjinya. Kalau janji Tuhan itu baik nggak sih Kak Tabita? Pastinya baik tuh. Pastinya baik. Dan kita percaya nggak bahwa janji Tuhan itu pasti ditepati? Percaya. Percaya bahwa janji Tuhan itu selalu ditaati, ditepati. Tuhan tidak akan berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Oleh sebab itu adik-adik, mari. Karena kalau orang yang percaya kepada Tuhan itu, Tuhan akan senantiasa menyertai setiap langkahnya. Ya, oleh sebab itu adik-adik, kita akan bersama-sama nyanyi dengan gerakan, ya Kakak Tabita, ya. Lagunya adalah Tuhan menetapkan langkah orang. Silakan Kakak Tabita dipimpin lagi, ya. Tuhan
itu setiap saat menyertai kita, setiap saat membimbing kita, dan janji Tuhan selalu ditepati adik-adik. Nah, sebagai ucapan syukur adik-adik, kita akan memberikan persembahan ya kepada Tuhan. Adik-adik bisa memasukkan uang ke dalam amplop, kemudian nanti saat mama atau papa ke gereja bisa dikirimkan melalui mama papa ke gereja, atau bisa juga langsung ke rekening bank ya Kakak Tabita ya, bank yang ada di tulisan di bawah ini. Nah adik-adik, silahkan kita akan membawakan persembahan yang akan disampaikan ke GKI Taman Cibunut. Nah adik-adik, setelah persembahan ini kita bawa, kita akan berdoa ya Kakak Tabita ya, berdoa kepada Tuhan sambil membawa persembahan. Nah, Ibu Wintari sekarang akan memimpin berdoa ya. Ayo Kakak Tabita, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan setiap hari memberkati Papa dan Mama. Tuhan, terimalah persembahan ini sebagai ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kebaktian sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih.